Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sistem pernapasan pada manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah dengan bernapas. Semua makhluk hidup melakukan proses ini. Demikian juga pada manusia. Pernapasan merupakan rangkaian proses sejak pengambilan udara dan gas. Penggunaannya untuk memecah zat, mengeluarkan gas yang dihasilkan dari sisa metabolisme, dan memanfaatkan energi yang dihasilkan. Bernapas adalah kegiatan menghirup udara dan mengeluarkan udara. Udara mengandung berbagai komponen gas, salah satunya adalah oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Oksigen inilah yang diperlukan oleh tubuh. Oksigen masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembahasan. Jadi sistem pernapasan pada manusia meliputi semua struktur yang menghubungkan udara ke paru-paru. Organ pernapasan utama berupa paru-paru. Berikut ini adalah organ-organ yang digunakan dalam pernapasan manusia, yaitu yang pertama, hidung, yang kedua, laring, yang ketiga, trakea, yang keempat, bronkus, yang kelima, paru-paru. Kemudian saya akan menjelaskan satu persatu yang berkaitan dengan organ-organ pernapasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hidung. Rongga hidung merupakan tempat yang paling awal dimasuki udara pernapasan. Hidung merupakan alat pernapasan yang terletak di luar dan tersusun atas tulang rawan. Hidung terdiri dari lubang hidung, rongga hidung, dan ujung rongga hidung. Sekitar 15 liter udara setiap hari akan melewati hidung. Di dalam rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut kecil atau silia dan selaput lendir yang berguna untuk menyaring debu, melekatkan kotoran pada rambut hidung, mengatur suhu udara pernapasan, maupun menyelidiki adanya bau. Berikut ini adalah fungsi hidung, yaitu menghangatkan udara, melembabkan udara, dan membersihkan udara. Jadi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang laring. Laring disebut juga pangkal tenggorokan atau kotak suara. Bagian sebelah atas laring disebut faring yang memiliki panjang sekitar kurang lebih 4 cm. Struktur laring disusun oleh kepingan tulang rawan. Kemudian yang ketiga yaitu trakea. Trakea atau sering disebut dengan batang tenggorokan merupakan pipa yang panjangnya kurang lebih 9 cm. Batang tenggorokan atau trakea merupakan pipa yang dindingnya terdiri atas 3 lapis. Lapis luar terdiri atas jaringan ikat, lapis tengah terdiri atas otot polos, dan cincin tulang rawan. Sedangkan lapis terdapat terdiri atas jaringan epitel bersilia. Trakea dilapisi oleh selaput lendir yang dihasilkan oleh epitelium bersilia. Silia-silia ini bergerak ke atas ke arah laring sehingga dengan gerakan ini debu dan butir-butir halus lainnya yang masuk saat menghirup napas dapat dikeluarkan. Selanjutnya yang keempat adalah bronkus. Ujung trakea bercabang menjadi 2 bagian yang disebut sebagai bronkus. Apabila pada bagian ini kemasukan debu, akibatnya akan terjadi penyempitan pada saluran pernapasan sehingga akan menyebabkan seseorang sukar bernapas, yang menyebabkan seseorang akan bersin jika saluran pernapasan kemasukan benda asing yang mengganggu pernapasan. Bronkus terdiri dari 2 percabangan, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Letaknya juga berbeda. Bronkus kanan lebih vertikal daripada kiri. Karena struktur ini, sehingga bronkus kanan akan mudah kemasukan benda asing yang menyebabkan paru-paru kanan lebih mudah terserang penyakit bronkitis. Bronkus sebelah kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus sebelah kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Yang terakhir yaitu yang kelima yaitu paru-paru. Paru-paru manusia berjumlah sepasang, masing-masing dibungkus oleh selaput pembungkus paru-paru yang disebut sebagai pleura. Paru-paru kanan berukuran lebih besar daripada paru-paru kiri dan beratnya sekitar 620 gram untuk paru-paru kanan dan 560 gram untuk paru-paru kiri. Di dalam paru-paru terdapat gelembus halus yang merupakan perluasan permukaan paru-paru disebut alveolus dan jumlahnya kurang lebih 300 juta buah. Alveolus ini memiliki dinding yang elastis dan banyak mengandung kapiler darah. Disitulah terjadinya pertukaran udara secara proses difusi.
Oksigen akan diikat secara CO2 dan air akan dilepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mahyuni, Bio 201013. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Laila Azmi, tentang sistem pernapasan pada manusia. Di sini saya akan melanjutkan ke slide yang berikutnya, yaitu proses pernapasan yang terjadi pada manusia. Pernapasan atau pertukaran gas pada manusia berlangsung pada dua tahap, yaitu pernapasan luar atau eksternal dan pernapasan dalam atau internal. Berikut ini penjelasannya. Pernapasan luar atau eksternal. Pernapasan luar merupakan pertukaran gas dari udara luar atau udara bebas ke dalam sel-sel darah pada jaringan epitel selaput alveolus. Pernapasan luar merupakan pertukaran gas atau O2 dan CO2 antara udara dan darah. Pada pernapasan ini, oksigen dari udara bebas atau luar berdifusi ke dalam darah kapiler paru-paru. Darah akan masuk ke dalam kapiler paru-paru yang mengangkut sebagian besar karbodioksida sebagai ion bikarbonat atau HCO3. Reaksi ini akan dipercepat oleh enzim karbonat anhidrase yang terdapat di dalam sel-sel darah. Ketika reaksi berlangsung, hemoglobin melepaskan ion-ion hidrogen yang telah diangkut. HHB menjadi Hb. Hb adalah singkatan dari hemoglobin, yaitu jenis protein dalam sel darah merah. Selanjutnya, hemoglobin mengikat oksigen dan menjadi oksihemoglobin atau HbO2. 2. Pernapasan dalam atau internal. Pada pernapasan dalam atau pertukaran gas di dalam jaringan tubuh, darah masuk ke dalam jaringan tubuh, oksigen meninggalkan hemoglobin dan berdifusi masuk ke dalam cairan jaringan tubuh. Mekanisme pernapasan pada manusia. Berdasarkan otot yang berperan aktif pada proses pernapasan, pernapasan pada manusia dapat dibedakan menjadi pernapasan dada dan pernapasan bila otot-otot tulang rusuk luar berkontraksi. Akibatnya, tulang rusuk naik dan volume rongga dada akan lebih kecil daripada udara luar. Karena adanya perbedaan tekanan udara ini, maka udara luar masuk ke dalam rongga dada sehingga terjadi proses inspirasi. Proses ekspirasi terjadi apabila otot antara tulang rusuk dalam berkontraksi. Akibatnya, tulang rusuk turun dan volume rongga dada mengecil. Sehingga tekanan udara di dalam rongga dada akan lebih besar, kemudian udara akan terdorong keluar. Yang kedua, pernapasan perut. Pada pernapasan perut, fase inspirasi terjadi apabila otot diafragma atau sekat rongga dada mendatar dan volume rongga dada membesar, sehingga tekanan udara di dalam rongga dada lebih kecil daripada udara di luar. Akibatnya, udara masuk. Adapun fase ekspirasi terjadi apabila otot-otot diafragma mengkerut atau berkontraksi dan volume rongga dada mengecil, sehingga tekanan udara di dalam rongga dada lebih besar daripada udara di luar. Akibatnya, udara dari dalam terdorong keluar. Faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan manusia. Yang pertama adalah umur. Umumnya, makin bertambah umur seseorang akan makin rendah frekuensi pernapasannya. Hal ini berhubungan erat dengan makanan dengan makin berkurangnya proporsi kebutuhan energinya. Yang kedua, jenis kelamin.
Jenis kelamin laki-laki pada umumnya lebih banyak bergerak, sehingga lebih banyak memerlukan energi. Kebutuhan oksigen dan produksi CO2 pada pria juga lebih tinggi. Yang ketiga, suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi pernapasan. Hal ini berhubungan dengan peningkatan proses metabolisme, sehingga diperlukan peningkatan pemasukan O2 dan pengeluaran CO2. Yang kelima, melakukan aktivitas lebih banyak membutuhkan energi. Untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut, tubuh perlu lebih banyak oksigen untuk pernapasan seluler, dan tubuh lebih banyak memproduksi zat sisa. Beberapa gangguan pernapasan manusia. Yang pertama ada influ. Ini karena disebabkan oleh virus yang menimbulkan radang pada selaput mukosa di saluran pernapasan. Terus yang kedua, asma. Asma, gangguan pada rongga saluran pernapasan yang diakibatkan oleh berkontraksinya otot polos pada trakea. Penyebabnya dapat berupa udara yang tercemar asap atau debu, udara yang terlalu dingin, dan keadaan jiwa penderita atau stres atau tekanan emosi. Terus yang ketiga, tuberkulosis atau TBC. Penyakit ini disebabkan karena bakteri Mycobacterium tuberculosa, peradangan pada dinding alveolus sehingga difusi O2 akan terganggu. Terus yang keempat, bronkitis. Ini terjadi karena radang pada selaput lendir, trakea, dan saluran bronkia. Yang kelima, penyempitan dan penyumbatan saluran pernapasan akibat terjadinya pembekakan kelenjar limfe. Ya. Misalnya polip di hidung dan amandel di tekak. Yang keenam, pharyngitis. Pharyngitis, infeksi pada faring oleh bakteri dan virus. Gejalanya adalah kerongkongan, terasa nyeri saat menelan. Terus yang ketujuh, asfiksi. Kelelahan atau gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan atau gangguan penggunaan oksigen oleh jaringan. Penyebabnya dapat terletak di paru-paru, pembuluh darah, atau dalam jaringan tubuh. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memelihara sistem pernapasan dari beberapa gangguan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan, makanan bergizi, olahraga secara teratur, dan melakukan penghijauan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.